Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Suci Tiara Indah. Kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia yang beranggotakan Ima Fatiyah dan Siti Anjeli. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Sosiolinguistik dan Psikolinguistik. Langsung saja pada pemateri yang pertama, yaitu Siti Anjeli. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sosiolinguistik dan psikolinguistik. Yang pertama, pengertian sosiolinguistik adalah secara etimologi. Kata sosiolinguistik berasal dari bahasa Inggris, yaitu sosio yang artinya masyarakat, dan linguistik yang artinya ilmu bahasa. Yang kedua, secara terminologi. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang kegiatan sosial ataupun gejala sosial dalam seluruh masyarakat. Nah, yang kedua, pengertian psikologistik. Secara etimologi, psikologistik terdiri dari kata fisiko yang artinya jiwa dan linguistik artinya ilmu bahasa. Sedangkan secara terminologi, psikologistik terdiri dari kata psikologi yang artinya ilmu yang mempelajari pikiran, proses mental, emosi dari seseorang. Dan logistik adalah ilmu bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan psikologistik dan sosiolinguistik di antara cabang linguistik lainnya. Linguistik sendiri adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Linguistik merupakan suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan mempunyai subdisiplin. Para ahli linguistik telah mengelompokkan linguistiknya kepada dua macam, yaitu yang pertama, linguistik teoritis, dan yang kedua, linguistik terapan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah, perkembangan sosiolinguistik dan psikolinguistik. Yang pertama, sejarah perkembangan sosiolinguistik. Pada 500 sebelum Masehi, diyakini oleh banyak linguis sebagai pelopor atau pengkaji sosiolinguistik dalam karyanya yang berjudul Asnayai, salah satu buku yang berisi tentang stilistika bahasa yang kajiannya yang mendapat perhatian baru beberapa abad kemudian yang lalu, tepatnya pada abad ke-19. Schurhart, Asling, dan Van menemui kajian tentang dialog bahasa pedalaman Eropa dan kontak bahasa yang menghasilkan bahasa campuran. Sejarah perkembangan psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu hibrida, yakni ilmu yang merupakan gabungan antara dua ilmu psikologi dan linguistik. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke-20, tatkala psikolog Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahwa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologi. Metodologi sosiolinguistik dan psikolinguistik. Metode sosiologi dengan pengamatan atau observasi dan pengumpulan data melalui wawancara atau kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data di masyarakat. Analisis untuk mendapatkan pola-pola umum dalam tindak berbahasa dapat menggunakan metode statistik dari sosiologi. Metode sampling dan teori probabilitas, serta metode survei yang biasanya digunakan dalam penelitian kemasyarakatan juga dapat diterapkan dalam sosiolinguistik. Adapun metode penelitian psikolinguistik dapat dilakukan dengan observasi. Dengan kemajuan teknologi, data diperoleh dengan merekam ujaran maupun tingkah laku anak saat berujar, baik secara visual maupun auditori. Berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang masalah-masalah yang ada dalam, baik itu dalam sosiolinguistik atau psikolinguistik. Apa saja sih masalah-masalah yang ada di dalamnya? Yang pertama, masalah-masalah yang ada di dalam sosiolinguistik sendiri, yaitu yang pertama, identitas sosial penutur. Yang kedua, poinnya itu tentang identitas sosial dari pendengaran yang terlibat. Dan selanjutnya, lingkungan sosial tempat peristiwa tutur, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial, penilaian sosial yang berbeda
oleh penutur terhadap perilaku bentuk-bentuk ujaran ya. Terus tingkat variasi dan ragam linguistik. Nah, ini juga termasuk masalah-masalah dalam sosialistik ya. Yang terakhir poin yang bermasalah atau poin yang bersangkutan dengan masalah-masalah sosialistik sendiri, yaitu tentang penerapan praktis dan penelitian sosiolinguistik. Nah, ini dia adalah poin-poin dari masalah sosiolinguistik. Lanjut ya, masalah-masalah yang berada di dalam psikolinguistik. Nah, dalam masalah psikolinguistik ini ada beberapa masalah ya, diantaranya tentang yang pertama komprehensif. Apa sih komprehensif itu dalam masalah psikolinguistik sendiri? Nah, komprehensif dalam masalah psikolinguistik sendiri yaitu adalah menangkap dan memahami orang yang berbicara. Nah, itu dia adalah tentang komprehensif sendiri. Terus selanjutnya adalah produksi. Produksi itu adalah jiwa kita, mental kita tentang menangkap, memproduksi, mengolah ya, semacam seperti itulah. Terus yang selanjutnya poin tentang memperoleh bahasa. Nah, dalam masalah psikolinguistik juga ini adalah dapat memperoleh bahasa ya. Terus manfaat dari sosiolinguistik dan psikolinguistik, ada dua manfaat ya, maksudnya bukan dua manfaat, jadi antara manfaat sosiolinguistik dan psikolinguistik ini berbeda ya, tidak nyatu manfaatnya itu, jadi punya kekhususan masing-masing. Yang pertama, manfaat dari sosiolinguistik sendiri yaitu memberikan pedoman dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa atau gaya bahasa apa yang digunakan berbicara dengan orang yang tertentu ya, baik itu waktu tertentu atau orang tertentu. Nah, ini manfaat dari sosiolinguistik. Yang selanjutnya poin dari manfaatnya itu adalah dalam pengajaran. Sosiolinguistik ini bermanfaat dalam menjelaskan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah sosial. Nah, ini manfaatnya seperti itu. Selanjutnya yaitu manfaatnya, sosiolinguistik juga dapat memberikan sumbangan dalam mengatasi ketegangan politik akibat persoalan pemilihan bahasa nasional di negara multilingualnya. Jadi ini adalah manfaat, termasuk manfaat dari sosiolinguistik. Terus selanjutnya itu manfaat dari psikolinguistik. Psikolinguistik ini bersangkutannya dengan kejiwaan ya, maksudnya dengan jiwa seseorang dalam berbahasa. Nah, psikolinguistik ini lebih diarahkan untuk pendidikan bahasa ya, pendidikan bahasa. Psikolinguistik ini juga dimanfaatkan untuk pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa di sini diarahkannya itu agar agar si terdidik ini mahir dalam berbahasa, jadi bahasanya juga praktis. Nah, intinya seperti itu. Manfaat dari psikolinguistik itu adalah memberikan mengajarkan bahasa, tetapi bahasa tersebut itu diajarkan kepada si terdidik supaya bahasanya itu praktis. Nah, seperti itu. Studi bahasa berlandaskan sosiolinguistik dan psikolinguistik. Nah, ini ada landasannya ya dalam bersosiolinguistik atau psikolinguistik. Sosiolinguistik sendiri adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam berhubungan pemakaian di masyarakat. Nah, dalam psikolinguistik ini antara lain dibicarakan tentang pemakaian bahasa, ya, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat adanya kontak. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang sosiolinguistik dan psikolinguistik dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.